Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pendengaran akan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, terlalu sulit bagi kami untuk memahami dan menyelami kebenaran-Mu. Tetapi dengan karya Roh Kudus-Mu yang membukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu, kami dapat memahami dan bahkan digerakkan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, meluruskan jalan hidup kami, dan membuat hidup kami menjadi hidup yang senantiasa memperkenankan hati-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, dalam minggu pertama di bulan April ini adalah pandanglah kepada Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian sabda Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannyalah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika ada seorang juragan dari Timur Tengah sedang mengalami sakit keras dan dalam kondisi yang kritis dia terbaring di pembaringan dan di sekelilingnya ada istri dan kemudian kelima orang anaknya. Dalam kondisi yang demikian, saudara sekalian, sang juragan itu bersuara dengan lirih. Dia bertanya tentang istrinya, "Umi, di mana Umi?" Lalu kemudian saudara, sang istri itu kemudian memegang tangan suaminya dan dia berkata, "Abi, Umi ada di sini." Kemudian saudara sekalian, sang juragan itu bertanya lagi, "Di mana si Abdul?" Lalu kemudian anaknya yang bernama Abdullah saudara berkata, "Ayah, saya ada di sini." Lalu kemudian saudara sekalian, si juragan itu bertanya lagi, "Lalu si Abu di mana?" Anaknya yang kedua yang bernama Abu Nawas saudara kemudian menjawab, "Abi, Abu ada di sini." Demikianlah juragan itu bertanya kepada anaknya yang ketiga dan kemudian anaknya yang keempat. Dan ketika dia sampai bertanya tentang anaknya yang kelima yang bernama Komar, Komar itu pun berkata, "Abi, Komar ada di sini." Saudara, pada waktu dia mendengar suara anaknya yang kelima yang terakhir itu, tiba-tiba matanya terbuka. Lalu kemudian dia duduk dan kemudian dia lihat kiri dan dia lihat kanan. Lalu kemudian dia berkata kepada mereka, "Jadi siapa yang jaga toko kita kalau semua ada di sini?" Saudara, mendengar cerita ini kita mungkin heran dengan apa yang terjadi pada si juragan ini. Bagaimana dalam kondisi yang kritis dia bisa bangun
dia bisa buka matanya, dia bisa lihat kiri dan kanan, dan dia bisa menegur istri dan anak-anaknya. Bagaimana dia bisa melupakan kondisi kritis keadaan yang sedang terjadi dalam kesehatannya atau kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa si juragan ini bisa lupa dengan kondisi kritisnya? Dan dia segera bangkit. Rupanya saudara sekalian, toko baginya adalah sumber kehidupannya. Dari toko itu selama ini dia bisa menafkahi kehidupan keluarganya. Itulah sebabnya saudara, hatinya, pikirannya, fokusnya, bahkan pandangannya itu hanya kepada tokonya. Sehingga saudara sekalian, pada waktu dalam kondisi kritis pun dia masih memberikan pikirannya, memberikan hatinya kepada tokonya itu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang pandanglah kepada Kristus. Kalau kita melihat kondisi atau melihat konteks kisah yang dicatat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ini, maka kita melihat bahwa sebenarnya posisi bangsa Israel pada waktu itu sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Namun karena bangsa Edom menolak negeri mereka dilalui oleh bangsa Israel, maka terpaksa bangsa itu harus memutar ke selatan, mengitari wilayah negeri Edom itu. Dan kemudian saudara, perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan yang bertambah panjang, perjalanan yang bertambah sulit dan berat. Belum lagi saudara, di dalam pasal sebelumnya kita membaca saudara bahwa mereka baru saja kehilangan seorang pemimpin besar yang bernama Harun, imam besar mereka di Gunung Hor. Dan pada waktu itu dikatakan mereka meratapi Harun selama 30 hari lamanya. Banyak situasi dan keadaan yang membuat bangsa ini menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi kemudian dikatakan kesal ketika mereka melewati sebuah perjalanan yang panjang, yang sulit di tengah-tengah padang gurun itu. Itulah sebabnya saudara dikatakan di dalam ayat yang keempat, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Di dalam terjemahan lain dikatakan mereka tidak menjadi sabar, saudara. Dan ini kemudian membawa mereka akhirnya berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Saudara, sebenarnya ketidaksabaran dan perlawanan atau pemberontakan bangsa itu bukan hanya ketika mereka dalam situasi dan kondisi yang tertekan oleh karena begitu sulitnya perjalanan yang mereka lewati. Namun kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun sejak mereka dari Mesir sampai mereka berada dalam perjalanan yang kita baca pada hari ini, memang kita melihat bahwa bangsa itu memiliki ciri, yaitu mereka suka melawan Allah. Mereka suka bersungut-sungut, mereka suka memberontak kepada Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang mendarah daging, yang melekat di dalam diri mereka. Sehingga saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka melawan, bangsa yang suka memberontak kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maafkan kalau saya katakan bahwa sikap bangsa Israel ini adalah juga merupakan gambaran dari sikap kita umat Allah pada hari ini. Kita mungkin dilahirkan sebagai seorang Kristen. Kita menyandang status Kristen di KTP kita. Namun saudara sekalian, kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang Israel. Sama tegar tengkuknya, sama jiwa memberontaknya, sama jiwa melawannya. Saudara, mungkin jemaat GKJ tidak demikian, tapi mungkin jemaat-jemaat lain. Saudara, kita mungkin adalah orang yang suka marah, jengkel, atau ketika tekanan hidup kita alami di dalam kehidupan kita. Kita mungkin memiliki jiwa yang tidak sabar ketika kita menghadapi kesukaran. Kita mudah bersungut-sungut dan ujung-ujungnya saudara, kita melawan Allah, baik dengan kata-kata kita maupun dengan perbuatan kita. Saudara, pada waktu kami mengunjungi tanah Israel, perjalanan itu dimulai dari Mesir. Dan setelah kita keliling, saudara, di wilayah Mesir itu, lalu kita mulai melakukan sebuah perjalanan menuju ke Gunung Sinai. Pemimpin tur itu mengatakan bahwa perjalanan darat dari Kairo
menuju ke Gunung Sinai itu menempuh perjalanan 8 jam. Dan ketika rombongan kami yang berada di bus mendengar itu, saudara, mulai banyak yang berkata, waduh, ya, waduh. Saudara, pemimpin tour guide itu pintar sekali, dia berkata begini, jangan bersungut-sungut. Dan akhirnya saudara, rombongan kami itu gak ada yang bersungut-sungut, saudara. Semua pada diam. Mungkin mereka takut menjadi bangsa Israel yang akan berputar-putar di padang gurun seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan itu. Saudara sekalian, tidak hanya tekanan dan kesulitan yang membuat kita kehilangan kesabaran dan mengambil sikap melawan Allah. Tetapi natur dosa di dalam diri kita bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak menghormati Allah, yang tidak takut kepada Allah. Dan ini bukan hanya menjadi ciri sebagian umat Tuhan, tetapi bahkan menjadi ciri dari umat manusia di sepanjang sejarah. Dosa telah menyebabkan manusia mengambil sikap memberontak kepada Allah. Tidak hanya melalui perkataan manusia, bahkan juga melalui sikap dan melalui perbuatan yang melawan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya melihat kemajuan dan pencapaian manusia telah membuat manusia merasa dirinya sebagai Tuhan atas dirinya, bahkan atas alam semesta ini. Manusia dengan berani melawan Allah. Manusia tidak butuh Tuhan. Kemajuan dan pencapaian yang dialami oleh manusia membuat manusia kemudian tidak merasa lagi bahwa Tuhan itu penting bagi kehidupan mereka. Kemajuan teknologi, kemakmuran, kekayaan, kepintaran manusia membuat manusia merasa paling hebat, paling mampu, dan tanpa disadari, sikap seperti ini sebenarnya merupakan sebuah sikap pemberontakan kepada Allah. Kepintaran, teknologi, kekayaan, dan semua potensi manusia sebenarnya merupakan anugerah Allah yang membuat manusia itu kemudian tunduk, hormat, dan memuliakan Allah. Tetapi kita tahu bahwa semua instrumen itu bukan lagi sebagai alat untuk memuliakan Allah. Sebaliknya telah membuat manusia itu menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka tidak butuh Allah di dalam kehidupan mereka. Kita mungkin ingat saudara dengan satu kisah yang bercerita tentang bagaimana kapal Titanic dibuat oleh seorang perancang arsitek kapal yang sangat terkenal yang bernama Thomas Andrew. Dengan bangga Thomas Andrew mengatakan, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal itu. Dan memang kapal yang dibuat oleh Thomas Andrew ini adalah sebuah kapal yang super canggih pada waktu itu. Sebuah kapal yang dijamin keamanannya. Tidak hanya kemewahannya, tetapi juga safety-nya, keamanannya itu sangat-sangat diperhatikan sekali. Namun saudara sekalian, ternyata dalam hitungan hari setelah kapal itu berlayar di samudra yang luas, dalam sebuah perjalanan perdana dari kapal itu, justru kapal itu akhirnya tenggelam dan menewaskan ribuan orang. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah gambaran dari kehidupan manusia di dalam dosa. Kehidupan manusia yang melawan Allah. Kehidupan manusia yang tidak lagi takut, tidak lagi hormat kepada Allah. Kehidupan manusia yang menganggap dirinya Tuhan atas dirinya, bahkan atas semesta ini. Di dalam ayat yang ke-6, kalau kita kembali dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel itu yang mati. Saudara, ini sangat tragis sekali. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang memelihara, Allah yang penuh dengan rahmat dan rahimin bagi umat-umatnya. Tetapi saudara, dia juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang menghukum. Dia adalah Allah yang menghajar anak-anaknya. Bahkan melakukan hal yang paling keras dengan tujuan supaya umatnya itu bertobat
menyesal dan berbalik kepada Allah. Saudara, ular tedung yang disebut di dalam bagian ini adalah disebut juga sebagai ular yang berapi. Kenapa disebut sebagai ular yang berapi? Karena saudara, kalau ular ini menggigit manusia, maka di situ manusia itu akan merasakan panas seperti terbakar. Charles Spurgeon menceritakan tentang seseorang yang bekerja sebagai penjaga reptil di sebuah kebun binatang. Pada suatu hari dalam keadaan mabuk, dia bermain-main dengan beberapa jenis ular di dalam kebun binatang di mana dia bekerja. Mula-mula dia bermain dengan ular Maroko, saudara. Dan ini termasuk salah satu jenis ular yang cukup berbisa di Afrika. Dan kemudian ular itu ternyata tidak memagutnya atau tidak menggigitnya. Tetapi kemudian dia bermain dengan ular kobra. Dan pada waktu ular kobra itu bermain-main dengan dia, tiba-tiba saudara, ular kobra itu menggigit, menggigitnya, dan akhirnya dia dibawa lari ke rumah sakit. Pada waktu dia di rumah sakit, mula-mula saudara, suaranya hilang. Lalu kemudian penglihatannya hilang, pendengarannya hilang, dan kemudian denyut nadinya melemah. Dan 1 jam kemudian setelah dia digigit, ia menjadi mayat. Saudara, betapa mengerikannya digigit oleh ular. Dan ular berapi ini atau ular berbisa ini di padang gurun itu jumlahnya cukup banyak, saudara. Padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel itu adalah daerah yang dipenuhi oleh ular-ular berapi. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 15, di situ dikatakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas. Dengan ular-ular yang ganas. Dan Allah telah melindungi dan menjaga umatnya sedemikian rupa supaya mereka diselamatkan dan terhindar dari serangan ular-ular berbisa itu. Sampai pada akhirnya umat itu atau orang Israel itu melawan Allah. Dan Allah membiarkan ular-ular itu menjalar di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang menjalar di tengah-tengah kita bukan ular tedung, saudara. Tapi apa? Ya, COVID-19. Virus ini kecil sekali, ukurannya mikro. Tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan mikroskop baru kita bisa melihatnya. Kita juga tidak tahu di mana dia ada, saudara. Karena ukurannya sangat kecil. Kalau kita lihat ular, kita pasti lari, saudara ya. Karena kita lihat. Tapi bagaimana dengan COVID? COVID tidak kelihatan, saudara. COVID tidak kelihatan. Sehingga kita nggak tahu dia ada atau nggak ada. Karena nggak kelihatan. Dan COVID ini, saudara, kita tahu sekarang ini, walaupun dia itu kecil sekali, ukurannya mikro, tapi dia sangat luar biasa. Dia sudah menjangkiti ratusan ribu orang. Dia sudah membunuh ribuan orang dalam sehari di beberapa negara. Dia telah membuat jutaan orang itu terisolasi di rumah mereka masing-masing. Dia juga membuat ekonomi dunia ini menjadi goncang, saudara. Bahkan saudara, dia membuat teror, membuat banyak orang menjadi takut, menjadi paranoid. Jadi orang sekarang kalau takut batuk sedikit, sudah wah ini corona ini ya. Atau flu dikit, wah ini corona. Jadi saudara, semua paranoid, saudara. Ada orang mati mungkin karena kecelakaan lalu dibilang, wah itu karena paranoid. Ada orang meninggal karena jantung lalu, wah itu paranoid. Jadi saudara sekalian, segala sesuatu itu dikaitkan dengan corona ini. Nah memang corona ini sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Saudara, saya sangat yakin bahwa
segala peristiwa yang jelek, peristiwa yang mengerikan termasuk COVID-19 ini adalah karena seizin Tuhan. Saya sangat yakin itu. Segala peristiwa di dalam dunia ini tidak bisa dilepaskan dari kontrol dan kedaulatan Allah yang mutlak atas dunia ciptaannya. Namun kita juga meyakini satu hal saudara, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, baik yang baik, baik yang buruk, bahkan segala peristiwa yang menakutkan, termasuk COVID-19 ini, diizinkan oleh Allah dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik terhadap sebuah bangsa, baik terhadap pribadi-pribadi, dan Allah memiliki maksud dan rencana di balik semua peristiwa itu. Itulah di Mesir terjadi dengan tujuan supaya Allah menyatakan kuasanya atas Mesir. Kita juga melihat apa yang dialami oleh Naaman dengan penyakit kustanya, dengan tujuan supaya Naaman kemudian percaya kepada Allah Yahweh. Kita juga melihat kisah tentang Lazarus yang sakitnya kemudian membawa pada kematian, dengan tujuan supaya Allah itu dimuliakan. Dan kemudian kita melihat di dalam kisah ular tedung ini, semua diizinkan oleh Allah dengan maksud yang indah, maksud tertentu dari Allah. Dan dalam konteks ular tedung ini, agar bangsa itu bertobat dan kembali kepada Allah. Bagaimana dengan COVID-19 ini? Apa maksud Allah di dalamnya? Saudara, mungkin ada yang mengatakan bahwa maksud Allah dengan COVID ini adalah untuk menghukum. Karena manusia terlalu hidup di dalam dosa, melawan Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa COVID ini diizinkan oleh Tuhan dengan maksud yang baik untuk mendatangkan berkat dalam tanda petik bagi manusia. Ada berkat-berkat rohani yang manusia dapat petik, yang dapat dipelajari oleh manusia melalui peristiwa atau wabah ini. Namun saudara, apapun yang kita pahami, baik berkaitan dengan hukuman, baik berkaitan dengan berkat, baik berkaitan dengan kutuk yang kita baca atau kita pelajari berkaitan dengan wabah ini, kita melihat dan menyimpulkan satu hal. Segala sesuatu yang terjadi itu ada maksud Tuhan yang baik, ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik bagi umatnya, bagi manusia, dan terlebih bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada teks kita ini. Ternyata ular tedung itu membuat bangsa itu kemudian menjadi sadar. Mereka menyesal, mereka datang kepada Musa. Saya membayangkan saudara, bangsa itu mungkin datang dengan tangisan. Karena mereka melihat akibat daripada dosa mereka yang membuat begitu banyak orang jatuh, membuat banyak orang meninggal dunia. Dan bertambah hari, bertambah banyak. Dan mereka datang kepada Musa. Mereka tidak hanya mengakui dosa mereka, tetapi mereka juga memohon supaya Musa mendoakan mereka agar wabah itu atau ular itu segera bisa diselesaikan. Itulah sebabnya saudara sekalian, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, Musa mendoakan mereka. Musa mendoakan bangsa itu. Saya melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Musa dalam bagian ini. Pada waktu bangsa itu bersungut-sungut, pada waktu bangsa itu marah, mereka marah tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada Musa. Tetapi ketika mereka menyesal, mereka kembali kepada Musa, mereka meminta kepada Musa supaya Musa mendoakan mereka. Wow, luar biasa. Saya melihat Musa dengan hati yang lapang, dia mau mendoakan mereka. Mungkin ada orang lain yang berbeda dengan Musa. Kalau dia seperti Musa, mungkin dia akan berkata, kapok ya, sorry, rasain gitu. Tapi tidak dengan Musa. Saya yakin kesabaran yang besar dari Tuhan telah ditaruh di dalam hati Musa, sehingga ia mau mendoakan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini dalam kondisi dunia yang kita lihat, kita saksikan, begitu banyak usaha-usaha yang kita sudah lakukan, yang pemerintah sudah lakukan,
yang masyarakat sudah lakukan. Usaha-usaha itu adalah untuk memblokir penyebaran daripada virus ini. Usaha-usaha yang dilakukan itu adalah untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit. Tetapi saudara, satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Satu hal yang sangat penting yang oleh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan tidak boleh abaikan, yaitu berdoa. Berdoa, berdoa dan berdoa. Mungkin kita berkata, untuk apa berdoa? Tidak ada gunanya. Saudara sekalian, berdoa itu sangat penting. Di tengah-tengah situasi keadaan yang kita alami hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Berdoa. Dan berdoa saudara sekalian tentu dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita membawa bangsa ini, dunia ini kepada Tuhan. Kita membawa syafaat kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudara sekalian, kita tidak lagi menjadi seorang pendoa yang menuntut, tetapi menjadi seorang pendoa yang dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan agar wabah ini, agar pandemi ini bisa segera berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih itu kemudian menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang yang dipagut ular itu ketika melihat kepadanya, melihat kepada ular tembaga itu bisa segera sembuh. Dan ini adalah jawaban dari Tuhan atas persoalan yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, ular tembaga ini juga disebut dengan nama Nehustan. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, hanya dengan memandang kepada ular tembaga itu, maka setiap orang yang digigit oleh ular itu dikatakan tetap hidup. Bapak Ibu, mungkin kalau ular tembaga itu masih ada sampai sekarang, mungkin sebagian orang akan gunakan ular tembaga ini untuk menolak wabah corona ini. Nehustan ini mungkin akan menjadi rebutan banyak negara. Dan mungkin dikomersilkan oleh banyak orang. Lalu kemudian lama-lama Nehustan ini atau ular tembaga ini akan disembah. Tapi beruntunglah saudara sekalian, di zaman Raja Hizkia Nehustan ini dirobohkan. Karena pada waktu itu bangsa Israel menjadikan Nehustan ini atau ular tembaga yang didirikan oleh Musa ini menjadi berhala bagi mereka. Tetapi satu hal yang luar biasa saudara, Nehustan ini atau ular tembaga ini adalah sebenarnya tipe dari sesuatu yang akan datang. Nehustan itu merujuk kepada satu pribadi yang akan ditinggikan di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Nehustan di dalam perjanjian lama itu adalah sebenarnya merujuk kepada seorang Nehustan yang akan datang, yaitu Kristus sendiri. Dan sama seperti ular tembaga itu ditinggikan di padang gurun, demikianlah Kristus yang akan datang itu akan ditinggikan di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah jalan keluar dalam setiap persoalan manusia, terutama ketika manusia berada di dalam dosa. Ketika manusia diperbudak, dicengkram oleh dosa, Yesus Kristus adalah jalan keluar. Yesus Kristus memberikan keselamatan. Yesus Kristus memberikan hidup. Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah kedatangan yang membawa manusia kepada kelepasan, membebaskan manusia dari dosa dan memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Saudara, ancaman kita yang terbesar bukan sebenarnya ancaman COVID-19. Ancaman kita yang terbesar adalah ancaman yang jauh melebihi corona ini. Ancaman itu adalah ketika kita terpisah dari Allah. Ancaman kehidupan kita adalah ketika kita bermusuhan dengan Allah. Ketika kita menjadi seteru Allah. Ketika kita belum diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita belum dipersatukan dengan Allah. Maka saudara sekalian, hidup kita tidak hanya menderita di dalam dunia ini karena dosa. Tapi kita juga menderita pada akhir di dalam kekekalan. Kita akan mengalami hukuman yang kekal. Kenapa? Karena kita belum mengalami pendamaian dengan Allah. Itulah sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk memandang kepada Kristus. Melihat kepada Kristus. Artinya kita percaya kepadanya. Kita diperdamaikan dengan Dia. Kita dipersatukan kembali dengan Dia. Dan ini adalah berkat yang terbesar yang kita alami di dalam hidup kita. Ketika kita menerima keselamatan di dalam Dia. Percaya sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, mungkin ada yang berkata, yang penting gue selamat dari COVID-19. Bodoh amat dengan keselamatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat-sangat bodoh sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mungkin bisa selamat, kita mungkin terhindar dari wabah ini. Tetapi pertanyaan saya yang paling penting adalah apakah kita terhindar dari murka Allah? Apakah kita terhindar daripada hukuman kekal yang akan diberikan kepada mereka yang tidak berada di dalam Kristus, yang tidak diperdamaikan dengan Kristus? Hari ini, saudara sekalian, jika kita masih di dalam dosa, jika kita belum berdamai dengan Allah, Dia mengundang kita untuk melihat kepadanya, untuk memandang kepada salib Kristus, untuk percaya kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu. Memandang kepada Yesus yang tersalib itu berarti juga kita menaruh harapan kita kepadanya. Di dalam setiap kemelut kehidupan kita, kita memandang kepadanya, kita menaruh harapan kita kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada kekayaan kita? Kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kekayaan kita tidak menjamin bahwa kita terhindar dari wabah ini. Kepada dokter? Dokter sekarang saudara banyak terjangkit dan bahkan meninggal dunia. Bahkan dokter menolak pasien datang ke tempat mereka praktek, ke klinik. Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Di mana tempat yang paling aman hari-hari ini? Mau lari kemana kita? Kita hanya bisa berdiam di rumah. Kita mengurung diri. Kita tidak bisa kemana-mana. Di sana ada COVID, di situ ada COVID, di mana-mana ada COVID. Hanya dengan memandang kepada Kristus. Hanya dengan melihat kepada Kristus. Kita menaruh harapan kita. Kita menaruh percaya kita kepadanya. Dan kita yakin pada waktunya wabah ini akan berlalu. Wabah ini akan selesai. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, D.L. Moody, seorang pengkhotbah besar di masa lalu, pernah bertemu dengan seorang dokter spesialis bedah terkemuka di kota Belfast, ibu kota Irlandia Utara. Dokter ini saudara memiliki kebiasaan pada waktu ia melakukan operasi untuk membedah pasiennya, dia selalu berkata begini, lihatlah baik-baik luka ini, kemudian pandanglah saya. Jangan melepaskan pandangan Anda sampai saya selesai operasi.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita mungkin memandang sekeliling kita. Begitu banyak berita-berita yang tidak kita harapkan. Kita memandang sekeliling kita, kita menyaksikan begitu banyak kematian terjadi. Kita memandang sekeliling kita, begitu banyak persoalan yang terjadi. Tapi hari ini, setelah kita memandang sekeliling kita, Tuhan mengajak kita untuk memandang kepada Kristus, memandang kepada Dia. Sebab hanya di dalam Dia ada pemulihan. Hanya di dalam Dia ada pertolongan. Hanya di dalam Dia ada penyelesaian. Hanya di dalam Dia ada kehidupan. Mari kita memandang kepada Dia. Mari kita memandang terus kepada Kristus yang tersalib itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, baiklah kita sampai kepada penghujung firman Tuhan hari ini. Kita bisa menyimpulkan dari bagian ini bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Dan oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti untuk memandang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang bergoncang ini, Engkau mengundang kami untuk hanya melihat kepadamu. Karena dengan memandang kepadamu kami memperoleh hidup. Kehidupan yang kekal Tuhan janjikan bagi kami ketika kami diperdamaikan dengan Engkau. Tetapi juga pengharapan yang tidak pernah pupus di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi dan kondisi keadaan dunia hari ini, kami tetap memandang kepadamu. Kami tetap melihat kepada Yesus yang ditinggikan, diagungkan. Sebab di dalamnya kami menaruh pengharapan dan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati di dalam hidup kami. Berkati dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.